Penulis Rich Dad Poor Dad, Robert Kiyosaki, menjelaskan sebuah konsep yang sangat menarik yang ia namakan kuadran arus kas. Ia mengatakan, ada garis tipis antara si kaya dan si miskin. Mereka yang berada di sisi kiri kuadran bekerja demi uang, karena mereka membutuhkan rasa aman, sedangkan mereka yang berada di kuadran kiri kuadran sisi kanan bekerja untuk kebebasan, sehingga mereka tidak perlu bekerja keras seumur hidup. Berikut 8 aset yang membuat orang kaya dan tidak pernah bekerja lagi. 1. Sebuah bisnis. Pada suatu saat kita semua pernah terpesona oleh para pengusaha sukses. Kami bertanya-tanya, bagaimana mereka bisa mengumpulkan miliaran dolar dalam satu masa hidup. Terkadang kami juga terpengaruh oleh stereotip Hollywood. Kami merasa bahwa kaum ultra kaya adalah kroni-kroni yang korup dan tidak berperi kemanusiaan, yang tidak pernah mengeluarkan keringat sedikit pun dalam hidup mereka. Namun pemikiran ini adalah pemikiran terbesar kami, hambatan mental yang membuat kita tetap miskin. Sepanjang hidup kita menciptakan bisnis yang menguntungkan membutuhkan setiap tetes keringat dan darah Anda untuk mengidentifikasi ide bisnis dan berhasil mengembangkannya. Menjadi perusahaan multinasional bukanlah permainan anak-anak. Setiap wirausahawan ultra kaya di dunia, termasuk Elon Musk, Jeff Bezos dan Mark Zuckerberg, diciptakan dengan cara yang sama melalui kerja keras. Perbedaan antara pengusaha kaya dan karyawan sama seperti perbedaan antara pengusaha pendapatan pasif dan aktif, bekerja sangat keras selama beberapa tahun pertama untuk menciptakan bisnis, sementara karyawan bekerja keras. Sepanjang hidup mereka, para wirausahawan menciptakan aset yang memberi mereka uang seumur hidup tanpa harus bekerja lagi, sementara para karyawan hidup dari gaji ke gaji. Para wirausahawan menjamin kehidupan mereka sendiri dalam kehidupan anak-anak mereka, sementara para karyawan mati miskin tanpa meninggalkan apapun untuk generasi berikutnya. 2. Real estate. Sambil menciptakan bisnis adalah salah satu aset terbaik untuk menghasilkan jutaan kekayaan bersih. Ini bukan satu-satunya dari kita semua yang berasal dari kondisi keuangan yang berbeda bagi banyak dari kita. Memiliki pekerjaan yang aman dan terjamin dengan tunjangan sangat penting untuk dipertahankan. Mandiri dengan kendala seperti itu, meninggalkan keamanan kerja, dan memulai bisnis tidak selalu merupakan risiko yang dapat Anda ambil. Namun itu tidak berarti Anda harus mematahkan punggung Anda sepanjang hidup bekerja untuk orang lain. Anda masih bisa keluar dari tikus, berlombalah. Jika Anda mulai membuat keputusan investasi yang tepat, pada waktu yang tepat dalam hidup Anda, ketika Anda masih muda, dan mendapatkan gaji rata-rata dengan membeli real estate tampaknya hampir mustahil. Namun disitulah, peran open dan kata-kata Robert Kiyosaki open berarti uang orang lain. Dia mendorong orang untuk meminjam uang untuk membeli real estate sewahan. Properti seperti itu menciptakan aliran pendapatan kedua bagi Anda. Selain dari pekerjaan sambilan Anda, pendapatan sewa membayar pembayaran hipotek dan pengeluaran lainnya, masih menambahkan sejumlah uang ke saku Anda. Juga investasi real estate menurunkan Anda pajak yang seperti uang gratis di saku Anda. Jadi mengapa tidak memanfaatkan keringanan pajak yang menyertainya secara bertahap saat Anda mulai memperoleh lebih banyak properti sewahan? Ketergantungan Anda pada gaji berikutnya semakin berkurang, dan saat itulah Anda benar-benar memperoleh kebebasan finansial. Anda tidak harus bekerja demi uang. Aset Anda bekerja untuk Anda, dan jika Anda cerdas dalam hal ini, Anda akan mulai menambahkan beberapa aliran pendapatan pasif saat Anda menciptakan kekayaan yang dapat Anda wariskan ke generasi berikutnya. 3. Aset kertas. Kita semua tahu sekarang bahwa bisnis dan real estate pada awalnya memerlukan waktu dan usaha sebelum Anda dapat memperoleh manfaat darinya. Kebanyakan dari kita tidak punya banyak waktu luang setelah bekerja selama 10 hingga 12 jam sehari. Dalam kasus seperti itu, Robert Kiyosaki berbagi cara lain menuju kebebasan finansial. Hal ini memerlukan kebiasaan belanja yang disiplin, namun akan lebih mudah bagi orang-orang yang memiliki keterbatasan waktu dan uang untuk memulainya. Daripada menghabiskan uang hasil jerih payah Anda untuk pergi ke tempat party setiap minggu, Anda dapat menginvestasikannya dalam bentuk saham, obligasi, dan mutual. Masing-masing instrumen memiliki risikonya sendiri, sehingga Anda dapat memilih berdasarkan kapasitas pengambilan risiko Anda. Aset ini membebaskan Anda dari tantangan dalam mengelola bisnis atau real estate pada saat yang sama, memungkinkan Anda berinvestasi pada kesuksesan dan kesuksesan orang lain. Bisnis yang menguntungkan.
Semakin banyak Anda menabung dan berinvestasi, semakin cepat Anda bisa keluar dari persaingan ketat antara sambilan dan meluangkan waktu Anda untuk menambahkan aliran pendapatan pasif tambahan ke portofolio Anda. 4. Komoditas. Tahukah Anda mengapa dolar terus naik atau turun nilainya? Karena uang kertas adalah konsep buatan manusia. Itu tidak nyata. Uang itu punya nilai hanya karena pemerintah mendukungnya, dan pemerintah bisa mendukungnya karena FED bisa mencetaknya lebih banyak kapanpun mereka menginginkannya. Berarti dolar tidak mempunyai nilai sendiri saat ini. AIS adalah negara adidaya dunia, sehingga dolar adalah mata uang paling berharga. Besok jika ada negara lain yang mengalahkan AIS untuk menjadi negara adidaya dunia, mata uang negara tersebut akan menggantikan dolar, sehingga menabung hanya dalam satu mata uang saja tidak ada gunanya. Tidak pernah menjadi aset terbaik untuk menciptakan kekayaan antar generasi. Tidak ada yang tahu kapan selembar kertas menjadi tidak berharga. Untuk mengatasi semua kekurangan mata uang kertas, semua orang yang sangat kaya berinvestasi dalam apa yang Kiyosaki sebut sebagai uang Tuhan. Komoditas seperti emas, perak, minyak atau bahkan biji-bijian dan daging akan tetap berharga bagi umat manusia di masa mendatang. Komoditas sebagai aset tidak tergantikan. Pada akhirnya kita membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Kita membutuhkan energi untuk bepergian dan berdagang, dan kita membutuhkan logam mulia untuk menyimpan kekayaan. Aset kertas tidak dapat melakukan hal-hal tersebut. Kita dengan jumlah yang terbatas dan permintaan yang stabil, komoditas juga merupakan perlindungan yang baik terhadap inflasi. Oleh karena itu selalu merupakan ide yang baik untuk mendiversifikasi portofolio Anda dengan beberapa investasi pada komoditas. Karena nilainya meningkat di masa-masa sulit ketika aset-aset lain turun 5 kali lipat dari yang kita semua pernah dengar. 5. Waktu. Kita semua pernah mendengar ungkapan, waktu adalah uang. Tahukah Anda mengapa hal itu muncul? Menurut para ekonom, waktu adalah sumber daya umat manusia yang paling berharga. Uang datang dan pergi. Sebagian besar pemain NFL bangkrut pada hari berikutnya. Mereka memperoleh $1 juta pertama, tetapi waktu yang telah berlalu tidak akan pernah kembali lagi. Usia mudamu adalah aset terbaikmu. Hal ini memungkinkanmu untuk mengambil lebih banyak risiko, karena kamu masih memiliki umur panjang di depanmu untuk mendapatkan kembali uang yang hilang. Namun begitu kamu memasuki usia tua, tidak ada jalan untuk melihat ke belakang. Oleh karena itu buatlah penggunaan waktu Anda secara maksimal. Sangat penting untuk masa pensiun. Orang kaya yang mulai mengatakan bahwa berinvestasi sejak usia 20 tahun akan menghasilkan lebih banyak uang daripada orang yang memulai pada usia 30 tahun. Bahkan Oracle of Omaha Warren Buffett menyarankan orang untuk memulai muda dengan cara lain. Cara memanfaatkan waktu Anda sebaik-baiknya adalah dengan menikmati keterampilan Anda. Minggu kerja standar yang terdiri dari 5 hari memberi Anda 2 hari untuk berinvestasi pada diri sendiri. Anda dapat melakukannya saat berada di bar film atau berkumpul dengan teman, atau Anda dapat mulai mengerjakan sendiri upaya sampingan untuk menikmati keterampilan untuk mendapatkan promosi di pekerjaan Anda, atau bahkan mengikuti hasrat yang tahu apa perubahan yang mengubah hidup. Semua ini dapat mengarahkan hidup Anda. Pada akhirnya kekayaan dalam bentuk apapun menciptakan cincin pengaman di sekitar Anda dan orang yang Anda cintai. Arti sebenarnya menjadi kaya adalah tidak peduli bagaimana perekonomian dunia berubah, Anda tetap terlindungi. 6. Kesehatan. Anda dalam memanfaatkan waktu dengan baik, lebih kepada mental. Upaya menjaga kebugaran fisik sangat dibutuhkan untuk mencapai semua tujuan dan ambisi Anda. Kebanyakan dari kita tidak peduli dengan tubuh kita di usia muda. Kita makan junk food, makanan restoran yang tidak sehat, mengonsumsi alkohol dalam jumlah yang tidak dianjurkan, atau bahkan merokok beberapa batang rokok. Kita merasa bahwa kita telah bekerja sangat keras dan pantas mendapatkan sedikit kelonggaran. Lalu kita kembali bekerja dengan gembira dan bersiap untuk mendapatkan lebih banyak uang, sehingga kita dapat melakukannya lagi sebelum kita menyadarinya. Jika kita akhirnya terjebak dalam siklus ini, kebiasaan tidak sehat ini tidak hanya akan menggerogoti penghasilan kita saat ini, namun juga akan meninggalkan kita dengan kekayaan yang sangat besar, sehingga mengikis tagihan medis di masa tua kita. Sebaliknya, jika kita berinvestasi pada tubuh kita dan melakukan olahraga teratur, kita tidak hanya bisa bekerja lebih banyak dan menghasilkan lebih banyak,
tetapi kita bisa panjang umur dan sehat bersama keluarga dan orang-orang terkasih. 7. Aset online. Tahukah Anda berapa biaya untuk memulai saluran YouTube? Sama sekali tidak ada yang gratis, dan pernahkah Anda mempelajari sesuatu yang keren dari video YouTube yang dimiliki semua orang? Kita semua ahli dalam sesuatu. Sebagian dari kita memasak dengan sangat baik, sebagian suka membuat orang lain tertawa, dan sebagian lagi adalah seorang jenius komputer. Jadi mengapa tidak menggunakan pengetahuan dan keterampilan Anda untuk membantu orang yang berjuang dengan sesuatu yang Anda kuasai, dan jika keterampilan Anda benar-benar dicari, Anda akan memiliki cukup pelanggan dalam waktu singkat dan YouTube akan membayar Anda. Anda bahkan dapat mulai menghasilkan pendapatan iklan serupa. Demikian halnya dengan semua aset online. Baik itu situs web, kursus online, blog, dan bahkan halaman media sosial Anda. Begitu aset online Anda mulai menghasilkan cukup uang, Anda bahkan dapat membuat bisnis darinya. Tingkatkan konten. Pekerjakan orang untuk bekerja untuk Anda, dan bahkan bergabung dengan afiliasi program untuk menambah aliran pendapatan Anda, jika Anda tertarik menghasilkan uang di YouTube. 8. Jaringan Anda. Pernahkah Anda mendengar pepatah, klien yang bahagia adalah klien perujuk? Pepatah kecil ini berbicara banyak tentang mengapa mengembangkan merek pribadi atau niat baik sangat penting untuk keberhasilan bisnis apapun, besar atau kecil. Sementara melakukan pekerjaan dengan baik dapat memberi Anda kesuksesan awal. Beberapa rekomendasi dari klien. Anda dapat sepenuhnya mengubah paradigma. Karena Anda misalkan Anda memulai bisnis catering. Setiap pesta yang Anda layani, untuk memperluas jaringan Anda. Karena jika para tamu menyukai makanan Anda, mereka akan menghubungi Anda saat mereka mengadakan pesta lagi. Oleh karena itu, selain memberikan kualitas, Anda juga perlu untuk memikirkan cara memasarkan diri Anda. Tidak sabar menunggu kesuksesan menghampiri Anda. Anda perlu memberitahu orang-orang bahwa Anda berada di balik semua kerja bagus itu. Jika menurut Anda video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton.